Selamat datang di satu lagi episode terbaru 0044 Weekly Vlog. Hari ini hari yang keren buat gua kurang lebihnya setidaknya. Karena siang tadi gua jadi pembicara di seminar. Sore gua mau stand up di Comika Comedy Brawl. Malam gua nge-rap. Respect. Gila tuh. Pembicara, stand up, rap. Itu tiga role yang berbeda dalam satu hari. Sibuk bener gua, sok-sokan. Ini lagi siap-siap karena setelah Comika Comedy Brawl final selesai, gue mau menggunakan penontonnya untuk latihan. Tapi kali ini nggak ada joke baru, hanya ada beberapa joke lama yang mau gue tebelin. Terus, udah abis itu kita langsung ngebut menuju ke Jakarta Film Studio di daerah Ceger. Kalau lu nonton awal-awal Weekly Vlog, sering tuh ke situ tuh untuk urusan mendarat darurat. Nah terus akan nge-rap di situ di festival namanya Flavs, flavs.id, live streaming. Kemarin gue baru aja, kemarin tuh hari apa sih? Hari Sabtu? Kemarin tuh Jumat ya? Oh iya, ya kemarin gue hari yang cukup riuh, cukup ramai. Gue jalan ke puncak, nyamperin Brata dan keluarganya. Terus sebenarnya pada hari kemarin itu adalah hari yang sangat berat jadi direktur Comika. Hari yang istilahnya penuh tantangan lah, challenging. It was a challenging day. Hari untuk gue mengevaluasi banyak dari apa yang gue selama ini lakukan sebagai seorang direktur. Makanya abis kelar rada ngebut tuh, semi-semi ngebut tuh. Dari puncak balik ke Jakarta, malamnya gue langsung meeting 2 biji itu berturut-turut. Meeting via Zoom. Sebelum mereka istirahat dan sampailah ke hari ini. Jadi gue sekarang lagi nyusun set. Sejujurnya gue lagi mikir apakah keresahan gue soal apa yang terjadi belakangan ini terhadap komika ya. Kan kasusnya beberapa. Soal ketersinggungan ya. Berdekatan gitu. Gue lagi mikir apakah mau gue bahas, apakah gue udah berdamai, apakah bijak untuk ngebahas sedini itu yang lagi gue pikirin. Tapi ya abis itu kita jalan. Lucunya gue lebih deg-degan mau stand up daripada nge-rap. Padahal nge-rap gue udah lama gak nge-rap. Tapi gue nge-rap jauh lebih dulu, kebayang gak? Gue udah sering nge-rap dari tahun 2008. Jadi ya nanti kita lihat lah. Yang masih kerasa kayak gue mesti dorong diri gue sendiri tuh di sini. Yang di sana tuh nggak sabar nih mau manggung gitu, lebih kayak gitu. Soalnya kalau nge-rap ya, nggak tahu ya, setidaknya di gue kerjanya tuh di latihan, manggungnya tuh sisanya aja. Karena udah repetitif di atas panggung ya udah nggak gelontor aja. Harusnya stand up juga kayak gitu, tapi ini kan set yang belum jadi gitu. Jadi ya ibaratnya lu kalau kita analogikan dengan musik rap gitu, kalau dibandingin ibarat tuh kayak gua manggung berkali-kali untuk cari tahu lagu ini komposisi terenaknya gimana gitu. Jadi pas lu naik salah lagi, harusnya nggak gini liriknya, nggak gini komposisi, kayak gitu rasanya. Dan aneh kan? Gitu, jadi ya udah nanti kita lihat aja seperti apa. Bawa kamera. Iya benar. Ini acara tangkap buser. Sorry. Di blur aja muka gue di blur. Sorry, saya mau hip hop dulu. Nah, maaf. Fuck you motherfuckers. Bang. Sekarang kan dari hip hop Indo Sragen gue, Bang. Bang, hip hop Indo Sragen, Bang. Dari hip hop Indo Sragen, Bang. Sekarang kan, Bang?
Apa? Sekarang kan? Iya bang. Siap. Saya ini pinggir ya. Iya bang. Maaf bang, tapi seadanya bang. Sebenarnya kita yang minder sih nggak lucu ya kita. Ah siap. Bro, ini bukan tempat lucu bro. Ini tempat keren. Dan gue nggak segitunya. Aduh ada bos gue lagi nih bos. Di dunia rap gue reme-reme, di dunia YouTube masih reme-reme juga gue anjing. Gimana nih gue? Di mana tempat gue guys? Nah, udah lucu gue cabut sekarang yuk. Thank you. Berjalan dengan lancar. Walaupun enggak juga ya freestyle aja namanya juga lawak ya kan. Berdua menurut agama masing-masing berdua di ini. Udah selesai. Save the goddamn kau kali ini. Let's go. Wah, gue keringetan. Enggak apa-apa. Yuk. Gue baru ingat tadi. Save the goddamn cow. Oke. 3, 2, 1, play lagi. Intro. Bayangin di dalam festival ada festival lagi. That's what this is. Kru, let's go. Jangan ada yang komunikasikan. Karena cintamu tak berakhir dan usahlah mimpi indah gitu. Tapi pada kamera juga merengek. Lalu kangen with no mention setiap malam minggu. Mempenyiksa diri dengan lagu senyum. Tipik ataupun dan demenik berulang kali. Jadi laki-laki harus yang punya harga diri. Turun pasaranmu galau-galau dan jarang mati. Ingat lagi penolakanmu terhadap itu. Sekarang saatnya berkata sebelum berlalu. Cari saja laki-laki lain yang mau jadikan untuk asal kamu tahu. Dia sekarang bukan cuma kamu, putus saja. Asal kamu tahu. Dia sekarang bukan cuma kamu. Asal kamu tahu. Dia sekarang bukan cuma kamu. Asal kamu tahu. Dia sekarang bukan cuma kamu. Semurah itukah kau punya harga diri? Umur segini sudah berharap ingin mati. Hati bagai telepon pria lain kayu jati. Mata saja susah pindah ke lain hati. Gak ada yang mau beli barang rongsokan. Kalau dipakai bunyi karata. Ada karena bensin oplosan. Enak dilihat kagak berkayanya banyak merepotkan. TGP. Kalau kamu masih berlarut-larut, secara gak langsung hanya dialah yang cantik menurut. Padahal dunia ini tak selebar barut. Bangkit kawan banyak perempuan yang
selesai akhirnya manggung. Capek. Udah lama nggak nge-rap. Habis itu waktunya cuma 45 menit, lagunya 9. Jadi capek. Tapi senang karena Mila seneng, Mila keren. Terus ketemu sama anak-anak, manggung segala macam reuni kecil, ketemu Upi, ketemu Iwa, ketemu Remon, ketemu Bang. Ada Bang Belo, Presiden Senapindo. Jadi seneng aja. Cuman baru kerasa pegelnya sekarang. Pas di sana mungkin karena lagi rush gitu. Mila gimana? Happy? Happy. Paling sempat deg-degan, mic gua ada yang mati pas awal. Sempet ya pas yang pertama-tama yang dengan tenang juga sempat nggak keluar. Juga mati. Iya, sempat keluar. Tapi ya Pengen diulang gitu. bikin sendiri aja. Ada lagi nggak nih? Nggak ada, mesti bikin sendiri kita. Kebetulan kan kita emang udah biasa manggung, nggak ada yang nonton. Apa-apa di London boleh deh, di London. Ih, ngeri. Di GC. Ih, ngeri. Jadi itu dulu, kami pulang istirahat. Besok gue apa nih? Basket. Oh iya benar, olahraga. Jadi kalau gue lagi nge-rap setiap kali sebelum manggung tuh kayak doa, habis itu pakai Save the Cow. Save the Cow tuh sebenarnya terjadi karena dulu gue suka salah lirik sendiri. Nah terus Save the Cow kan prinsip, ini gue kasih tau aja sama lu ya, nggak nonton. Save the Cow tuh prinsip kalau lu lagi jalan terus ketemu sapi kejebak kasir hisap, jangan punya siapa nih, sapi siapa nih, tolong selamatin dong, jangan kayak gitu. Selamatin dulu sapinya selamat, baru nanya kenapa sapinya bisa kecemplung, gimana caranya sapinya nggak kecemplung lagi. Jadi itu sebenarnya prinsip dimana kalau misalkan ada yang salah terjadi di panggung, udah selamatin dulu aja, nggak usah salah, udah selamatin aja. Seringnya gue yang salah, jadi ditutupin sama band gue yang kebetulan emang level tight-nya tuh level Incognito, Rolling Stone. Ya karena bandnya tight, jadi mereka bisa membantu saya menyelamatkan keadaan. Itu prinsip Save the Cow. Dan selalu save the goddamn satu orang gitu. Udah gitu dong, lucu-lucuan dong aja karena pengen ketawa sebelum naik atas panggung. Udah. Jadi terima kasih banyak. Semoga Anda sempat nonton. Kalau enggak, semoga masih bisa dinaikin di 0044 Weekly Vlog. Sekarang kita pulang. Setelah socializing. Salah, itu tubruk. Salah ya. Itu tubruk. Bukan 0044. Halo, saya bayangan yang Mbak Mila. Pantesan hitam-hitam. Iya, badangannya. sama loh, kita loh, twinning loh. Tuh, ya kan? Gimana nih ngikutin nih, susah nih. Aduh. Tahu gitu, ntar Rizka suruh ini aja, break dance. Baik, Apa aja untuk uang gitu. betul. Apa aja betul. Uang, apa? Mau apa? Uang. Wah, nih. Jadi Laku. ini laku beneran, bingung ntar kita. Zodiak lo apa sih? Aries. Aries dan Scorpio? Enggak kata dia enggak. Lu apa? Capricorn. Cocok. Sama Scorpio. Sama siapa nih sama Scorpio? Sama Aries. Sama Scorpio. Sama Aries. Cocok sama Scorpio. Cocok. Dia apa tadi? Capricorn? Iya. Kenapa? Kok cocok? Mantan aku dulu ada yang Capricorn. Mantan kamu aneh-aneh. Yang mana nih? Yang mana? Udah jadi materi stand up soalnya nih. Jadi saya cocok sama siapa? Borneo. Lu ini Scorpio. Scorpio. Sama Borneo. Cuman masalahnya Cocok deh, itu satu alam terlalu deket ya. apa dia tadi apa Capricorn berarti kambing. Aries nggak cocok, nanti tanduk-tandukan. Emang Capricorn kambing? Bukan. Domba. Capricorn kambing lagi. Capricorn kambing. Yes. Domba Aries. Udah paling bener Gemini, di antara semua tuh yang orang cuman Gemini. Zodiak lu apa? Cancer. Udahlah. Nangis mulu. Nah, udah susah. Ini apa namanya? Apa nyimpen. Iya betul. Banyak kali dendamku sama Bang Panji. Bisa. Pak, itu penculikan, Pak. Ya, harus dibikin bahagia Bonar sesekali. Karena dia kasihan banget, Bonar kasihan banget dicemplungin sama si Toro. Nih, iya urus nih. Bonar kan nggak ngerti musik ya. Disuruh jadi roadman untuk konser itu, bingung dia, stres dia. Cemplungin sama Toro, untung berhasil.
harus dikasih kebahagiaan. Udah habis pusing, boleh nganterin Priska. Itu pun nganterin doang. Lu nggak tahu kalau tiba-tiba gabung, langsung cabut. Keren banget. Iya. Nganterin doang. FBB-nya sama gua. Iya. Gitu malunya. Emang. Parah lu. Parah lu. Parah lu. Gila teman jadi. Gue megang kartunya Borneo, gue jadi diam aja. Apaan? Gua nggak tahu lagi kartu gua. Nih gue cerita. Tuh kan. Si anjing langsung ngerem. Gue tiba-tiba inget Gary V juga ada main basket kan, suka ada main basket kan. Emang nih KW banget nih gue nih. Ini lagi main basket, kan gue rutin olahraga tapi terus pelan-pelan memberanikan diri untuk mulai main lagi dengan orang lain. Waktu itu Borneo pernah datang juga waktu gue main basket, tapi cuman berlima ya, cuman berlima waktu itu karena gue pelan-pelan, dan itu juga orang-orang yang gue kenal, orang-orang yang gue percaya, yang udah 2 kali vaksin, yang gue tahu gaya hidupnya seperti apa sehingga gue bisa yakin dia nggak sembarangan gitu. Sekarang nambah orangnya, jadi yang diajak sih sebenarnya 6 karena pengen nyoba 3 on 3. Tapi sekarang juga mau dijadiin kesempatan untuk bikin konten. Jadi pas hari ketika gue tahu gue COVID kedua kali, itu harusnya gue bikin konten sama Insane. Berarti bulan Juni tuh. Tapi harinya gue kena COVID, atau H-1 tepatnya. Terus gue ngutang bikin konten sama Insane, terus gue bilang, Insane lo masih mau bikin konten atau enggak? Akhirnya hari ini rencananya Richard Insane Latunusa yang disebut sebagai ayah streetball Indonesia, yang punya cerita salah tangkap terlucu, itu mau datang. Jadi gue mau bikin konten di YouTube dia, nanti dia juga akan hadir di YouTube-nya gue. Rencananya sih mau gue wawancara soal hari tersebut. Kita tunggu aja. Kalau gue nggak tuh hari ulang tahun dia, makanya dia ingat di hari ulang tahunnya dia memutuskan untuk nyamperin cewek yang dia kenal di Facebook. Hari itu menjadi hari epic dalam hidup Insane gue rasa. Karena ketika dia turun dari sebuah angkutan umum, lagi celingak-celinguk, ditangkap polisi. Nah, lengkapnya kita dengerin dari Insane langsung aja. So many things on my plate, lebih tepatnya. Ya karena memang banyak aja. Karena satu, gue memproduksi series. Dan memproduksi series itu kan gue jadinya bukan cuman sekedar naruh duit. Kalau naruh duit mah executive producing. Gue produce gitu, yang mana gue harus terus mengawasi budget. Memang betul budget produksi udah gue taruh ke si Bani, tapi gue masih harus ngurusin soal pemain, siapa aja yang kemudian masuk, siapa aja yang kemudian jadi role-role tertentu, berapa budget yang mau gue sisain, karena gue tahu kalau nggak ada nama yang kredibel, OTT suka nggak mau. Buat apa kan gue produksi, tapi terus nggak tayang di mana-mana. Walaupun sebenarnya seminimalnya ya, pasti ada aja tempat untuk tayang gitu. Tapi kan kalau mau dapat deal terbaik, produknya harus baik juga gitu. Masih harus mikirin itu. Sementara tanggal 5 Gamila mau buka open casting untuk role tertentu, dan tanggal 8 kalau nggak salah udah mau mulai reading. Sekarang tanggal 2 ya? 1 ya, tanggal 1. Jadi makin mepet. Terus ada beberapa nama yang juga masih belum ngubungin balik. Kayak Tompi sih udah ngabarin dia mau, udah ngabarin dia ada 1 tanggal yang mungkin bisa dipakai untuk syuting, tapi dia belum ngabarin soal mau role yang mana. Banyak banget di kepala gue. Udah mah ini, di sisi Gamila yang lain, Gamila punya bukan kendala ya, tapi situasinya adalah dia lagi nggak punya manajer. Jadi
tanggung jawabnya di tangan gue semua, termasuk koordinasi untuk video klip rekaman lagu tanggal 2 besok ini. Lurus terus ke arah Bogor, Pondok Indah, Temi. Thank you Jarvista. Terus juga mesti ngurusin editan BKC, Balada Kaum Cembokur. Terus karena waktu itu tektokannya sempat ekstrim, tektokannya karena waktu preview 1 itu jauh sekali dari yang kita harapkan, kami harapkan jauh sekali. Lihatnya tuh kok gini ya gitu. Tapi terus begitu makin lama makin oke, dan akhirnya oke banget sih kalau menurut gue. Kendalanya hanya satu aja, ada shot yang tadinya Mila suka ada di situ malah ngilang, pengen kami balikin. Tapi udah mau jadi. Abis itu langkah selanjutnya adalah gue harus melanjutkan apa yang sudah direncanakan. Jadi tadinya kami mau bikin kayak box set untuk dikirimin ke sejumlah influencer terkait promo lagu ini. Ada kolaborasi juga dengan Never Too Lavish harusnya. Itu mesti gue urusin. Terus pada saat yang bersamaan gue ngurus kantor, yang mana kemarin ada kendala dengan kerjaan Martia dan Lia, ada kendala dengan apa yang terjadi dengan keluarganya Brata. Lalu di saat yang bersamaan juga gue lagi memastikan tahun ini kantor tutup dengan kuat. Gue pengen banget profit gitu, karena ya orang yang ngerti bisnis dan ngerti apa yang Comika lakukan tahun ini dan ngeliat pembukuannya mungkin akan memaklumi ya, mungkin akan bilang kan nggak tiap tahun harus profit Ji, kan bisnis nggak diukur dari profitability gitu ya, tapi ya dari growth gitu. Dan kalaupun nggak growth ya mungkin dari sisi kantor, karena sekarang kami punya gedung baru terus gitu investasi di renovasi kan ya tentu biaya keluar lebih gede daripada yang kemarin, gede banget bahkan. Cuman kan gua tahu kantor punya tujuan finansial juga nih tahun depan, yang mana itu butuh dana gitu. Jadi gue mesti genjot. Jadi gue udah mikirin soal apa yang kantor mesti lakukan. Pada saat yang bersama juga kantor juga ada kendala juga bukan kendala ringan. Pada saat yang pertama gue juga punya special yang lagi gue coba untuk finalisasi produknya gitu ya, setnya pengen gue finalisasi. Kalau komodo-komodo kan udah jadi setnya. Dan ada banyak yang pengen gue sampein di sini. Makanya terdengar ya, ternyata ini sebabnya tuh akan terdengar seperti kayak si Panji nggak punya hari esok aja nih dia ngomongin ini semua. Coba lu bener nggak? Iya bener. Pas lu dengar setnya ternyata ini sebabnya, mungkin orang akan berpikir si Panji kenapa ngomongin ini ya, like there's no tomorrow, like he's going to die soon gitu. Karena dia Panjinya meluruskan dan mengungkap banyak hal yang selama ini nggak terjelaskan, termasuk soal Gamila, soal kesehatan mental, banyak banget yang terungkap gitu. Karena memang iya. Jadi ada keinginan juga untuk memberikan produk yang oke. Ini produk ke-9. Gue sempat mikir kayaknya gue bikin spesial 10 aja deh. Yang berarti satu spesial lagi kan. Ya udah, berarti mungkin ini adalah salah satu yang gue ingin sekali untuk bisa jadikan maksimal gitu sebagai sebuah set. Gue lagi berusaha. Gue nih ya, walaupun nggak kelihatan, tapi kayak orang megang baki. Di atas baki ada 10 gelas, gelasnya penuh semuanya. Dan lu berusaha untuk nggak numpahin satu pun gitu. Jadi lu jalan pelan-pelan banget. Rasanya kayak gitu tuh. Gue jadi suka kesel setiap kali ada orang nggak execute, jawabannya adalah karena sibuk. Sibuk apa sih lu? Lu kan gue ngasih kerjaannya, kayak gue nggak tahu aja. Gue bayang gak? Kayak gue lagi susah-susah di jalan pelan-pelan bawa nampan, isinya 10 minuman, gelasnya penuh sampai atas supaya nggak tumpah. Tiba-tiba ada orang yang lewat bawa gelas cuma 1,5 doang, dimintain tolong untuk apa gitu. Lu nggak ngeliat nih gue lagi sibuk. Minta tolong, misalkan tolong bukain pintu dong gitu gue. Lu nggak ngeliat nih gue lagi megang minuman. Aduh, udah gila kali lu. Nggak kelihatan nih nampan. Emang kadang-kadang nggak kelihatan nampan yang gue pegang.
Ini 2 bulan ya, nanti November Desember itu 2 bulan yang seru sih buat gue pribadi. Pada akhirnya ketika gue bisa berlibur, liburan yang layak. Tapi dari semua tadi katanya, gue jadi keinget recall lagi di episode-nya Before I Sleep. Ada Mas Panji pernah bilang, gue belum merasa belum waktunya istirahat. Ada kalau masa Mas Panji pernah bilang gitu. Oh iya betul. Iya kan? Belum waktunya santai. Belum waktunya santai. Betul. Apakah sekarang dengan kondisi saat ini udah mendekat ke waktunya santai atau Oh emang jauh banget? masih lama. Lah kan gue waktu tahun depan dengan semua rencana yang gue lakukan itu juga jauh dari santai kan. Belum. Ya, Orang makanya- tuh nyantai ketika tubuhnya memang sudah membutuhkan dia untuk nyantai. Kalau tubuhnya masih kuat untuk kerja keras sih, menurut gue kerja keras terus aja. Makanya gue selalu bilang, gue bukannya ngelarang lu untuk mencari kenyamanan, tapi kenyamanan itu lu nikmati ketika emang tubuh lu emang udah nggak bisa lagi untuk kerja keras, emang cuma butuh untuk nyaman-nyaman, alias ketika udah tua. Kalau lu nyamannya sekarang, nanti ketika lu tua lu jadi nggak bisa nyaman. Tahu nggak yang salah satu pengalaman paling sedih ya, bukan sedih ya, dibilang sedih sebenarnya mungkin nggak boleh juga gua, tapi paling mengganggu pikiran gua tuh adalah waktu kita ke Singapura. Kami ke Singapura, entah itu gue dengan keluarga atau gue dengan rombongan tur. Lu tau nggak kalau di Singapura itu, gue nggak tahu aturannya udah berubah atau enggak ya, tapi kalau di Singapura, kalau udah nggak kerja, kalau lu udah nggak bekerja aja, mungkin umurnya 55 ya atau berapa, lu harus masuk panti jompo, atau kalau enggak ya tinggal sama anak lu. Harus tuh, nggak boleh tinggal sendiri. Nah, kalau ada kakek-kakek nggak mau masuk panti jompo, tapi keluarganya nggak mau nampung dia, untuk alasan yang gue nggak pahami, jatuhnya dia akan harus kerja lagi. Makanya kalau di Singapura, udah pernah ke Singapura? Lu sering nggak ngelihat janitor, orang-orang ngangkat baki, itu tua-tua semua. Jadi, kalau dia nggak mau ada di rumah jompo, nggak punya cukup uang, tinggal sama anaknya juga nggak bisa. Ini kita ngomongin orang Indonesia ya. Kalau misalnya ada orang Indonesia, ketika tua nggak punya duit, ketika tua sakit-sakitan, ketika tua nggak bisa nyaman karena nggak punya duit cukup, terus dia nggak mau ke panti jompo, anaknya ribet sendiri, jadi menyesal tuh waktu muda dia santai. Makanya santai dan nyamannya nanti aja ketika emang udah waktunya nyaman dan santai. Tapi kalau belum, kerja keras terus aja mumpung badan otak masih pada seger gitu. Nah jadi gue juga masih lama, belum waktunya untuk gue bersantai, belum waktunya untuk leha-leha. Perkenalkan, ini adalah orang yang membimbing saya dalam directing. Nggak gitu dong, nggak gitu. Semua yang bagus dari Partikelir adalah karena Raymond Handaya. Kita belajar, saya juga belajar dari Anda, Bapak. Ya, jadi saya sudah selesai. Banyak ngobrol-ngobrol sama Raymond Handaya, guruku. Waduh, Sifu, di WhatsApp gue namanya Raymond Sifu. Iya benar, di WhatsApp gue namanya Raymond Sifu karena dia adalah Sifu gue dalam directing. Partikelir tidak akan jadi Partikelir kalau bukan karena bimbingan dia. Dia sih ngomongnya ruang kreasinya diserahkan ke gue, dilonggarkan, tapi dia bimbing banyak hal. Nah ini akan jadi base campnya si Bani. Bani sudah lihat, Bani rencananya katanya mau berenang. Katanya dia mau berenang, abis itu dia mau ikutan pon. Segini lagi latihannya. Ya nggak apa-apa kan, mulai dari yang kecil dulu. Lu aneh-aneh aja lu. Dayung. Nah, perahu naga, mau jadi atlet perahu naga, Bani. Di sini bolak-balik. Dimulai dari yang dikit-dikit, abis itu ntar jadi gede. Jadi kita selesai. Kita mau balik jam segini, mendingan jalan biasa ya, arah balik. Balik kita nggak jadi ngobrol. Oh iya bener, gue lupa. Gue masih ada kerjaan. Gue udah mau jalan aja anjing.
Iya, ngomongin pemain ya? Iya, sama lokasi. Apa gue? Ya udah kita tutup dulu, nanti kita lanjutin lagi, saya mau ada meeting ya. Dadah. Jadi, tadi sampai mana gue ngomong? Ya, jadi intinya selesai proses mereka membantu membuat lagu Kentang. Lucu banget ya, membuat lagu Kentang sebenarnya. Kenapa lagunya Kentang? Nggak, tapi emang Kentang lagunya. Karena kan kita semua tahu kan soal legenda Lale El Manino, mesin hits Indonesia. Gue ngelihat mereka berproses seperti apa, menarik menurut gue. Dan senang bisa kolaborasi sama mereka. Nanti kita lihat aja lagunya seperti apa. Lagunya tuh mudah sekali membuat kita goyang ya. Gue nggak jago-jago goyang amat, tapi langsung berasa kayak gitu-gitu langsung gila banget gue nih. Tapi ya nggak sabar pengen memperdengarkan lagunya kepada dunia. Tapi tadi juga baru rekaman, ntar masih panjang prosesnya. Dengar-dengar mau dibawa ke Quincy Jones, terus Pak Quincy ini gimana Pak Quincy, oke nggak gitu. Ternyata emang gitu mereka biasanya. Manggilnya juga Pak Quincy lagi. Terus kata Quincy Jones panggil Queen saja, gitu. Tapi ya senang. Nanti kita cek aja gamelannya juga looks happy, seems happy. Mbak Mila, you happy? Not yet. Not yet. Not yet dong. Why? Biasa lah ya, gue tuh tipe-tipe yang nggak pernah puas gitu, jadi pasti stres gitu. Pas di rumah pasti ada yang harusnya nggak gitu, pasti gitu. Tadi aja itu ada beberapa yang kan Adlibs kasih di belakang itu kayak aku sendiri yang salah, aku ngasih 4 pilihan 4 yang kepilih cuma 1, terus sedih kan aku sama yang dia taruh di mana kayak gitu. Aku kayak itu kan mau buat kan lagu cuma segitu gitu, Kayak nggak rela ya? iya sedih gitu ya. Ya udahlah, makan lagi. Jadi kalau ditanya happy sih, ya happy sih biasa. So what's next? Next question apa ya? Coba selesaiin ini dulu. Ya harusnya sih nyelesain sisa lagunya. Ada 4 lagu atau 5 lagu lagi untuk album 3. Ini baru 1. Karena kalau yang ini tuh konsep yang makanan itu. Jadi ini yang kentang, nanti bakal ada yang sambal, ada yang nasi, ada yang lain-lain lagi. Konsepnya kayak tadi nih, gue kalau ditanya suka atau enggak tuh kayak gimana ya? Susah dipuaskan gitu kayaknya. Enggak sih? Iya, gitu ya? Nggak pernah. Suka nggak, Po? Iya. Gue bisa bayangkan orang yang mendengarnya. Gue bisa bayangkan, lu suka apa enggak sih? Iya, gue bisa bayangin. Tapi kalau dari sisi gue nya kayak, ya ada persentase, ada nuansa gitu kan. Maksudnya, itu yang susah gue cuekin gitu. Tapi ya suka lah. Pasti ada tapinya lah gitu. Pasti ada tapi. Ya, selalu ada. Makanya kalau untuk ngebunuh pemikiran-pemikiran kayak gitu adalah dengan, ya udah ntar bikin lagi aja gitu. Nice. Fight itu bener banget sih. Nice point Mbak Mila. Thank you. Iya. Sangat membingungkan buat gue ya. Tapi untung gue tahu apa yang mesti dilakuin gitu. Kebayang nggak kalau misalkan ternyata setelah gue tahu ada krisis ini, gue menyikapi juga dengan tidak bijak gitu. Jadi nambah masalah kan.
kita pikir ya, maksudnya orang secara umum berpikir mungkin sulit banget yang jalanin perusahaan-perusahaan gede gitu ya. Terus setelah gue jalanin, kecil juga masih sulit. Dari kecil udah sulit. Lu jadi respect ya sama perusahaan-perusahaan besar. Ini kan, ini adalah seriesnya Recode. Ya, sialan. Balik dulu. Ya, salah. Ya, pokoknya dari tadi itu gue lagi dengerin siniar. Punyanya Recode. Recode itu media, itu dia. Recode itu media yang ada di bawah Vox. Vox tuh kayak apa ya, perusahaan media besar yang punya banyak unit bisnis di dalamnya, salah satunya Recode. Ada The Verge juga, Tech News. Kalau Recode tuh banyak tentang bisnis. Terus mereka punya series serial siniar ya, namanya Land of the Giants, yang kerjanya tuh bikin 4 episode siniar tentang perusahaan-perusahaan ini, tentang Amazon. Tadi gue habis dengerin tentang Apple, sebelumnya gue dengerin tentang Netflix, sebelumnya begitu terus ada banyak. Terus setiap perusahaan punya masalah, dan masalahnya gila-gila semua. Levelnya tuh level mengagumkan. Terus gue dengerin gitu, gila nih perusahaan-perusahaan ini rumit banget kasusnya gitu. Terus ketika gue jalanin perusahaan yang isinya 60 orang plus ini, gue jadi makin apresiatif sama betapa hebatnya perusahaan-perusahaan tadi tuh. Masalahnya ngejelimet tapi selesai. Tahu nggak tadi? Ini yang gue dengerin tadi aja ya. Jadi suatu hari kan Amazon punya produk namanya Amazon Prime. Tahu nggak Amazon Prime? Itu kan produk paling canggihnya Amazon lah. Nah, terus ada satu episode tentang kelahiran Amazon Prime. Terus Amazon Prime itu idenya muncul di tengah-tengah Amazon tuh sebenarnya lagi pusing sama urusan websitenya mereka. Websitenya mereka tuh ngedrop mulu, apalagi deket-deket ke Natal. Karena ya gitulah, traffic naik segala macam kan. Terus secara berulang-ulang selama berhari-hari itu ngedrop mulu nih websitenya mereka nih. Jadi para operational people-nya Amazon ini lagi pusing mikirin itu. Terus bos operasionalnya ditelepon sama Bezos. Ada masalah apaan sih gitu. Ngomong. Ya udah sekali gitu. Ini masalahnya gede. Sekalian gue juga ada yang mau gue sampein. Samperin gue ke rumah ya hari Sabtu. Terus si orang-orang itu bilang, kita nggak ada yang pernah ke rumahnya Jeff Bezos nih hari Sabtu lagi. Pasti kita salah banget nih sampai dipanggil kayak gini gitu. Datang nih mereka, tapi mereka ternyata nggak diajak ke rumah, diajak ke boat house. Rumah yang bentuknya kapal. Di situ mereka nunggu datang Jeff Bezos. Habis Jeff Bezos dengar permasalahannya, habis itu Jeff Bezos bilang gini, oke kalau gitu, enggak, gue di sini manggil lu karena gue mau ngasih tahu satu hal. Kita akan bikin Amazon Prime. Terus dia jelasin Amazon Prime. Ini. Terus satu tim, konsepnya keren banget. Kapan kita mau kelarin? Terus kata Jeff Bezos, bulan depan udah selesai. Hah? Bulan depan udah selesai? Nggak bisa, dia bilang, kata tim operasional, nggak bisa bulan depan selesai. Kenapa nggak bisa bulan depan selesai? Ya karena ini sekarang kami baru aja cerita sama masalah server nih, soal transaksi, kita mesti benerin. Dan ini juga produk yang rumit sekali untuk diselesaikan. Terus bilang, tapi gue harus ngomongin ini sebelum annual earnings ke stakeholder. Akhirnya disepakati untuk diundur deadline-nya dari sebulan. Tebak diundurnya berapa lama? 2 bulan. Seminggu. Gila. Habis itu mereka kerja sendiri tuh tim itu. Timnya mencoba untuk menyelesaikan masalah yang existing sambil membuat produk mutakhir yang akan jadi masa depannya mereka. Dan selesai. Nah, Jeff Bezos kan saat itu masih CEO. Jadi tugas dia adalah mikirin apa yang menurut dia perlu dilakuin, sampaikan pada timnya jalan sendiri. Yang hebat siapa? Timnya. Jadi mikirkan loh, gimana caranya bikin tim kayak gitu. Dan cerita-cerita seperti itu tuh, tapi biar nggak salah nangkep siapa penonton ini, gue juga nggak berharap tim gue kayak gitu. Tapi sekarang kita ngerti bahwa
si Panji ini sering banget berulang-ulang ngomongin soal punya tim yang punya inisiatif gitu. Punya tim yang isinya orang yang nggak nunggu disuruh untuk ngelakuin sesuatu gitu. Punya tim yang kalau kepentok masalah tuh nggak diem gitu. Bawa masalah tuh didiemin tuh nggak hilang, tapi nunda gitu. Itu kan sesuatu yang diharapkan dari tim apapun gitu. Mau itu kantor isi 10, 60 atau 6.000 orang, ya itu tetap yang diharapkan gitu. Apple juga punya masalah kayak gitu. Facebook juga punya masalah kayak gitu. Google juga punya masalah kayak gitu. Dan gue yakin Gojek dan Tokopedia dan Shopee dan apalagi di Indonesia, Traveloka, pasti gitu-gitu juga. Gue gak tau gue pernah cerita atau enggak, tapi gue tuh ada keinginan untuk membuktikan bahwa gue bukan bokap gue. Karena bokap gue jalanin perusahaan dan bubar perusahaannya. PT Sistematika Anindya, hafal sekali gue. Gue sering lihat tumpukan kertas-kertas, apa sih namanya, kertas berkop gitu. Sistematika Anindya bertumpuk-tumpuk karena gue inget kertasnya sering gue pakai untuk gambar. Jadi hampir semua gambar-gambar gue, doodles gue gambar-gambar apapun itu di atas kertas Sistematika Anindya. Jadi gue sangat tahu perusahaan itu, gue tahu nasibnya perusahaan itu seperti apa. Dan gue ingat nyokap gue melarang gue jadi pengusaha biar nggak kayak bokap gue. Tapi sekarang gue jadi pengusaha dan ada semangat dalam diri gue untuk membuktikan gue bukan bokap gue gitu. Nah, ini semua tuh tantangan gitu. Gue kayaknya pernah cerita ya, gue kalau ketemu kayak gini-gini tuh bukannya sedih dan depresi, tapi gemes gitu. Kayak pandemi datang tuh, nah ini dia nih. It gave me that feeling like an underdog gitu. Like there's something to win here, there's something to accomplish. I can win this. Gue masih orang yang sama yang kalau misalnya lagi main basket terus gue sendirian terus fast break lawan ada 3 tuh di kepala gue, I can do this. Mereka pasti mikir pasti mereka dapat poin, but I can do this. Dan kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gue bikin mereka kagok sehingga tembakan mereka miss, sehingga gue bisa rebound, atau mereka salah oper sehingga gue bisa steal, atau mereka buat sebuah keputusan yang salah, apapun itu. Kadang-kadang ketika situasinya gue ada di posisi yang terdesak, semangat gue membantu gue menyelamatkan keadaan, dan hal yang sama berlaku di bisnis juga. Jadi walaupun gue shock dan malu sih tapi lu malu gitu. Jadi walaupun gue shock dan sedih dan malu dan mungkin marah, tapi aneh ya, gue nggak semarah yang gue pikir gue akan itu, tapi enggak. Tapi asik gitu. Aneh nggak? Paham. Iya, bisa apa relate ya? Ya, lu bisa ngerti dari mana gitu datangnya. Tapi jadi ada kocak banget ini masalah. Kalau soal malu ya kan, mungkin membantu bahwa gue adalah seorang komika gitu. Gue terbiasa menertawakan diri gue sendiri gitu. Tapi ya menantang aja. Gue tuh nggak berharap gue nggak bikin salah ketika jalanin bisnis. Gue tahu itu nggak mungkin terjadi. Gue cuman berharap ketika gue tahu gue salah, langkah gue selanjutnya bener. Dan sebenarnya yang kita bisa harapkan emang cuman itu doang kayaknya. Jangan berharap nggak pernah salah, karena nggak mungkin. Dan kalau emang itu yang lo harapkan, lo kan jadi orang yang parno dan ruang geraknya jadi nggak asik gitulah. Jadi gue nggak pernah berharap nggak salah, tapi gue selalu berharap bahwa kalau gue bikin salah, langkah selanjutnya benar.
Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.